Halo, perkenalkan saya Evan Hartana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai metode Simpson 1/3. Selamat menyaksikan. Jadi aturan Simpson adalah suatu aturan yang digunakan untuk menghitung luas suatu kurva polinom berderajat 2 atau berderajat 3 dengan menggunakan metode pendekatan partisi yang berbentuk parabola. Nah, karena menggunakan polinomial order yang lebih tinggi untuk menggabungkan titik-titik tersebut, maka metode ini memiliki tingkat akurat yang lebih tinggi. Dalam metode Simpson ada dua jenis, yaitu metode Simpson 1/3 dan metode Simpson 3/8. Namun kali ini saya akan membahas mengenai metode Simpson 1/3. Metode Simpson 1/3 menggunakan pendekatan fungsi parabola dengan 3 buah titik. Kita asumsikan titik biru yang pertama merupakan fx0, titik yang kedua adalah fx1, dan titik yang ketiga adalah fx2. Garis putus-putus warna hitam merupakan garis dari fungsi tersebut, sedangkan garis biru kita sebut saja garis dari galat fungsi tersebut. Sedangkan H adalah besarnya interval dari X0 ke X1 dan X1 ke X2. Dengan melakukan penjabaran menggunakan metode Lagrange dan manipulasi aljabar, maka didapatlah persamaan Simpson 1/3 adalah sebagai berikut, yaitu dengan I-nya adalah H/3 dikali fx0 ditambah 4 kali fx1 ditambah fx2. Dengan H adalah B min A per N, yang mana H-nya adalah lebar interval, B adalah batas atas, A adalah batas bawah, dan N merupakan banyaknya daerah yang mau dibagi. Nah, lalu timbul pertanyaan kembali, bagaimana komposisi gabungan jika terdapat lebih dari dua bagian? Pada gambar berikut ini, nampak bahwa pembagian interval sangatlah banyak. Nah, biasanya dalam aturan Simpson 1/3, banyaknya daerah yang dibagi merupakan kelipatan dari 2, misalnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dengan menggunakan aturan Simpson, luas daerah yang dibagi menjadi lebih dari 2 bagian dapat dihitung sebagai berikut. Dalam perhitungan dengan metode Simpson 1/3, tentu juga memiliki galat. Nah, galat numerik dapat dihitung dengan pengurangan nilai sebenarnya terhadap nilai aproksimasi. Sedangkan galat relatif aproksimasi dapat dicari dengan B min A pangkat 5 per 180 N pangkat 4 dikali turunan keempat. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama untuk mengerjakan latihan soalnya. Pada soal yang pertama, kasus yang pertama adalah single application, di mana kita diberikan suatu fungsi fx, yaitu adalah sebagai berikut. Dan diketahui pula bahwa n-nya adalah 2, batas bawahnya adalah 0, dan batas atasnya adalah 0,8. Lalu kita lakukan pengintegralan biasa untuk menghitung luas dari fungsi tersebut. Dapatlah hasilnya adalah 1,640533. Kemudian langkah yang pertama yang harus dicari dalam metode Simpson 1/3, yaitu kita harus menghitung hanya terlebih dahulu, yang didapat dari B min A per N, yaitu 0,4. Kemudian setelah kita kembali geser ke tabel sebelah kanan, di mana kita dapat mengelompokkannya per bagian-bagian tersebut. Jadi dimulai dari batas bawahnya 0, kemudian ada interval di 0,4, dan batas atasnya di 0,8. Lalu kita substitusikan X tersebut ke dalam fx dan didapatlah 3 fx tersebut, 3 fungsi tersebut. Kemudian kita lakukan perhitungan untuk metode Simpson 1/3 dengan memasukkan rumus tersebut dan didapatlah hasilnya adalah 1,367467. Dan di bagian akhir juga kita harus menghitung galatnya, karena tentu ada perbedaan selisih prediksi dari perhitungan tersebut. Dengan mengurangi galat nominal dengan 1,640533, kita kurangi dengan 1,367467. Didapatlah hasilnya adalah 0,2730667. Atau juga kita dapat mencari galat relatif aproksimasinya
Dengan rumus tersebut juga kita dapatkan hasil yang sama galatnya, yaitu 0,2730667. Lanjut ke kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini merupakan multiple application, di mana pembagian intervalnya lebih dari 2, yaitu pada soal ini kita diminta untuk membagi menjadi 4 bagian. Masih dengan fungsi yang sama, kita lakukan juga penghitungan integral, yaitu untuk menghitung luasan dari fungsi tersebut. Kita dapat hasilnya pun juga masih sama, 1,640533. Langkah pertama kembali yang harus kita lakukan, menghitung hanya dengan batas atas dikurangi batas atas dikurangi batas bawah, dibagi dengan banyaknya interval yang ingin kita bagi, yaitu 4. Didapatkan hasil 0,2 intervalnya. Jadi, dengan batas bawahnya 0, kemudian dengan interval 0,2, 0,2, 0,2, hingga batas atasnya adalah 0,8. Lalu kita substitusikan ke fx-nya, didapatlah hasil tersebut. Kemudian, dalam penghitungan metode Simpson 1/3 untuk multiple application, kita dapatkan rumus tersebut dan didapat hasilnya 1,623467. Kemudian perhitungan galatnya masih sama dengan menghitung nilai integral yang asli dengan metode Simpson 1/3. Didapatlah galatnya adalah 0,017067. Dan masih sama untuk galat relatif aproksimasinya, EA simbolnya, yaitu dengan rumus tersebut didapatlah hasilnya 0,017067. Kita lanjutkan lagi untuk soal yang kedua. Ini dengan integral dengan segmen taksama. Mungkin masih sama konsepnya dengan yang sebelumnya, tapi ada sedikit perbedaan dalam perhitungannya. Mari kita sama-sama untuk menyaksikan. Kita diberikan sebuah fungsi yang masih sama, yaitu fx-nya tersebut, namun kali ini pembagian intervalnya lebih banyak lagi, yaitu ada 10. Kemudian kita lakukan integral seperti biasa untuk menghitung nilai eksak yang aslinya, yaitu 1,640533. Pada tabel berikut, kita lakukan penjabaran untuk intervalnya adalah diketahui pada soal, yaitu sebagai berikut. Dimulai dari 0, 0,12, 0,22, dan seterusnya hingga 0,8. Dan kita lakukan substitusi ke dalam fx-nya didapatkan berikut. Kemudian pada grafik yang sebelah kanan, itu merupakan representasi dari fungsi x terhadap fx yang kita dapat cari dengan menggunakan grafik tersebut dan didapatlah sebagai berikut. Kemudian cara perhitungannya, kita akan membagi-baginya ke dalam beberapa metode. Yang pertama untuk x-nya 0,0 dan 0,12 kita lakukan trapezoid. Kemudian untuk 0,12 hingga 0,32 kita lakukan dengan cara Simpson 1/3. Untuk 0,32 hingga 0,44 kita lakukan dengan Simpson 3/8. Untuk 0,44 hingga 0,64 kita lakukan dengan metode Simpson 1/3. Dan sisanya kita lakukan dengan cara trapezoid. Kemudian kita dapat substitusikan fx-nya masih sama seperti berikut. Dan kita lakukan perhitungannya. Untuk perhitungannya yang pertama, dengan trapezoid, kita dapat lakukan dengan pengurangan batas atas dan batas bawah, kemudian dikali dengan fx0 ditambah fx1 dibagi 2. Didapatlah hasilnya adalah 0,09058. Lanjut, di bagian yang kedua, titik yang kedua, kita lakukan dengan menggunakan metode Simpson 1/3. Yaitu kita dapatkan batas atasnya 0,22 dan 0,12, kemudian dibagi 2, kemudian kita kalikan dengan fx0 ditambah 4 fx1 ditambah fx2 dibagi dengan 3. Dan didapatlah hasil 0,27580. Kemudian juga sama untuk perhitungan pada interval 0,44 hingga 0,64 masih sama dan kita dapatkan hasilnya adalah 0,66847.
Lanjut lagi, di bagian interval 0,32 hingga 0,44 kita lakukan perhitungan dengan metode Simpson 3/8. Nah, pada perhitungan kali ini ada sedikit perbedaan lagi, yaitu pembagiannya ketika B min A dibagi dengan 8 dan dikali juga dengan fx0 ditambah 3 kali fx1 tambah 3 kali fx2 tambah fx3 dan didapatlah hasil 0,27269. Dan yang terakhir di bagian akhir juga kita harus hitung dengan menggunakan trapezoid. Rumusnya masih sama yang waktu di awal. Kita lakukan perhitungan untuk interval 0,64 hingga 0,7 kita dapatkan hasil I-nya adalah 0,16635 dan hasil I untuk interval 0,7 hingga 0,8-nya adalah 0,12975. Maka kita dapatkan hasil, kita jumlahkan untuk masing-masing interval yang I tadi yang udah kita hitung, yaitu adalah sebagai berikut dan didapatlah hasil 1,00364. Oke. Nah, di bagian kesimpulan ini mungkin kita dapat menyimpulkan ada dua nih. Jadi karena menggunakan polinomial order yang lebih tinggi untuk menggabungkan titik-titik tersebut, maka metode ini memiliki tingkat akurat yang jauh lebih tinggi. Dan yang kedua, semakin banyak daerah interval yang dibagi dalam menghitung luasan, maka galat yang diperoleh menjadi semakin kecil. Oke, sekian penjelasan materi metode Simpson 1/3 dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Stay safe and healthy.